Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita sudah masuk ke seri yang ke-67, di mana kita akan membahas sama-sama kisah tentang Nabi Yehezkiel. Dan arti nama dari Yehezkiel adalah Tuhan itu kuat atau yang dikuatkan oleh Allah. Nama ayahnya adalah Buzi, seorang imam. Dan istri dari Yehezkiel tidak disebutkan namanya, tapi tertulis bahwa istri dari Yehezkiel mati di dalam Yehezkiel 24 ayat 18. Dan nama Yehezkiel disebut pertama kali di dalam kitab Yehezkiel 1 ayat yang ketiga. Dan nama Yehezkiel disebut sebanyak 93 kali. Dan kitab yang menyebutkan nama Yehezkiel adalah satu kitab, yaitu kitab Yehezkiel. Pekerjaan Yehezkiel adalah imam dan nabi. Tempat kelahiran di Yehuda dan tempat kematiannya di Babel. Dan terakhir disebut dalam Yehezkiel 24 ayat 24. Dan kita akan membahas sekarang bagaimana perjalanan hidup dan kisah dari Nabi Yehezkiel. Yehezkiel adalah salah satu Nabi Yehuda yang bernubuat pada pembuangan bangsa Israel saat di Babel, yaitu sekitar tahun 593 sampai dengan 571 sebelum Masehi, dan merupakan nabi ketiga dari nabi-nabi besar dalam perjanjian lama. Jadi Yehezkiel hidup sejaman dengan Yeremia, tapi lebih muda dan dipengaruhi olehnya. Yehezkiel adalah seorang imam dan dia juga seorang nabi di pembuangan. Kita baca dalam Yehezkiel 1 ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jadi Yehezkiel adalah seorang imam. Lalu kita akan baca dalam Yehezkiel 11 ayat 4. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah hai anak manusia, menunjukkan bahwa Yehezkiel adalah seorang nabi. Dan di sini kita melihat bahwa fungsi seorang nabi adalah menegur, menasihati, dan menghiburkan bangsa Israel dalam pembuangan. Dan semua ini ditulis dalam kitab Yehezkiel dalam perjanjian lama. Dan karena penglihatan yang diterima oleh Yehezkiel, bahkan tingkah laku dan tindak kenabiannya, Yehezkiel ini kerap disebut sebagai nabi ekstatik atau pengkhayal, ataupun dianggap orang yang mengalami gangguan jiwa karena ia melakukan beberapa tindak kenabian yang tidak umum, ya. Mari kita akan lihat bahwa di dalam Yehezkiel 1 ayat 1 sampai dengan 3, di mana Yehezkiel dipanggil oleh Allah untuk menjadi imam. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Ayat 2, pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5 sesudah Raja Yoyakin dibuang. Ayat 3, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar,
dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Sebagai seorang imam dan sebagai seorang nabi, ada beberapa penglihatan yang didapat oleh Yeskiel, dan dia menuliskannya di dalam kitab Yeskiel. Kita akan melihat beberapa penglihatan yang diterima oleh Yeskiel. Yang pertama, pada saat Yeskiel mendapatkan penglihatan tentang tahta Allah yang maha besar, yang tertulis dalam Yeskiel 1 ayat 1 sampai 28. Kita baca di dalam Yeskiel 1 ayat 28 saja. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Di sini Nabi Yeskiel melihat satu penglihatan bagaimana tahta Allah yang luar biasa. Lalu yang kedua, bagaimana Nabi Yeskiel mendapatkan penglihatan tentang kekejian yang terjadi di dalam bait Allah. Ini bisa dibaca dalam Yeskiel 8 ayat 1 sampai 18. Kita baca ayat 17 dan 18 saja. Dalam Yeskiel 8 ayat 17. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Ayat 18. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka, karena kekejian bangsa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan ini dilihat oleh Nabi Yeskiel dalam penglihatannya. Lalu yang ketiga, bagaimana Nabi Yeskiel melihat kemuliaan Tuhan meninggalkan bait Allah. Tertulis dalam Yeskiel 10 ayat 1 sampai 22. Kita baca satu ayat saja. Dalam Yeskiel 10 ayat 18. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Nabi Yeskiel mendapatkan banyak penglihatan yang menggambarkan bagaimana Allah meninggalkan bangsa Israel. Dan yang nomor 4, Yeskiel mendapatkan penglihatan tentang suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang, yang kita baca dalam Yeskiel 37 ayat 1 sampai 28. Kita baca beberapa ayat di dalam Yeskiel 37 ini. Yang pertama kita baca dalam Yeskiel 37 ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Lalu dalam Yeskiel 37 ayat 9 dan 10. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu ayat 10, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ini penglihatan yang terkenal dari Nabi Yeskiel. Lalu yang kelima, bagaimana Yeskiel melihat kota bait suci yang baru. Dan ini tertulis dalam Yeskiel 40 ayat 1 sampai dengan Yeskiel 48 ayat 35. Kita baca beberapa ayat di dalamnya. Yeskiel 40 ayat 2, dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Lalu dalam Yeskiel 48 ayat 35, jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Bagaimana Nabi Yeskiel melihat satu kota yang merupakan bait suci yang baru dengan luas yang luar biasa. Karena Nabi Yeskiel juga adalah seorang nabi, maka ada beberapa nubuat yang Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti di dalam kisahnya dalam kitab Yeskiel. Yang pertama, nubuat untuk melawan Israel, tertulis di dalam Yeskiel 4 ayat 1 sampai Yeskiel 7 ayat 27.
Lalu Yeskiel 11 ayat 1 sampai 12, pasal 12 ayat 28. Lalu dalam Yeskiel 14 ayat 1 sampai dengan Yeskiel 24 ayat 37. Lalu dalam Yeskiel 33 ayat 1 sampai 33. Lalu yang kedua, bagaimana nubuat yang diterima, yang disampaikan oleh Yeskiel untuk melawan nabi-nabi palsu, ada di dalam Yeskiel 13 ayat 1 sampai 23, lalu Yeskiel 34 ayat 1 sampai 31. Lalu nubuat melawan bangsa-bangsa yang terdapat dalam Yeskiel 25 ayat 1 sampai dengan Yeskiel 32 ayat 32, kemudian Yeskiel 35 ayat 1 sampai 15 dan Yeskiel 38 ayat 1 sampai dengan Yeskiel 39 ayat 29. Yang terakhir, nubuat tentang pembaharuan Israel yang terdapat dalam Yeskiel 11 ayat 14 sampai 20, kemudian Yeskiel 34 ayat 1 sampai 31, Yeskiel 36 ayat 1 sampai 38, Yeskiel 39 ayat 25 sampai 29. Jadi kita melihat bagaimana Nabi Yeskiel ini dipakai oleh Tuhan untuk menerima pewahyuan, menerima penglihatan, dan bahkan menubuatkan banyak hal terhadap bangsa Israel. Dan beberapa tindakan profetis Yeskiel yang dianggap aneh atau asing bagi orang sezamannya. Yang pertama, ia makan gulungan kitab, terdapat dalam Yeskiel 3 ayat 1 sampai 3. Kita baca Yeskiel 3 ayat 3. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Lalu yang kedua, bagaimana di depan gambar kasar dari Yerusalem yang buruk dalam pengepungan, Yeskiel berbaring ke sisi kiri selama 390 hari untuk menyatakan hukuman atas Israel, dan berbaring 40 hari ke sisi kanan untuk menyatakan hukuman atas Yehuda. Kita baca ayatnya dalam Yeskiel 4 ayat 9. Selanjutnya, ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan dan sekoi, dan taruhlah dalam satu periuk dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Lalu dalam Yeskiel 4 ayat 6, kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Luar biasa, bukan? Yang ketiga, bagaimana Yeskiel mencukur kepala dan wajahnya, kemudian menimbang rambutnya, kemudian membaginya menjadi 3 untuk melambangkan bagaimana penduduk Israel akan menderita dengan 3 cara. Kita baca saja ayatnya dalam Yeskiel 5 ayat 1 dan 2. Dan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu itu dengan baik. Lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Ayat 2, sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan letaklah dengan pedang itu sekelilingnya. Dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Satu tindakan profetik yang dilakukan oleh Yeskiel karena menerima perintah dari Allah. Masih ada lagi. Yang keempat, bagaimana ia menderita kebisuan dalam waktu yang lama. Yeskiel 33 ayat 22. Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu. Dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu. Pada pagi hari, mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. Mengalami kebisuan dalam waktu yang lama. Lalu yang kelima, bagaimana istrinya tiba-tiba mati. Dan Yeskiel menolak untuk meratap sebagaimana yang ditentukan di dalam adat istiadat. Dan ini merupakan cara untuk menyampaikan perasaan dari Yeskiel mengenai kehancuran yang akan terjadi atas bait Allah yang lebih tragis. Di dalam Yeskiel 24 ayat 15 sampai 18. Kita baca dalam Yeskiel 24 ayat 18 saja. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati.
pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Jadi di sini bagaimana Yehezkiel sangat memahami secara bangsa Israel dari masa keluaran dan berbagai cerita ketidaktaatan bangsa Israel dan Yehuda. Namun ketika Yerusalem telah dihancurkan dan perkataannya dipenuhi, maka ia berbalik kepada masa pengharapan di masa yang akan datang, di masa depan, karena Allah tidak suka atas kematian orang yang jahat dan memiliki kehendak untuk memulihkan pada kehidupan yang akan datang, termasuk bangsa Israel pada saat berada di pembuangan. Jadi Yehezkiel juga meramalkan pemulihan umat Israel pada masa depan di negaranya sendiri, di mana akan ada kedamaian dan rasa aman, dan Tuhan akan kembali ke tempat yang suci, tertulis dalam Yehezkiel 43 ayat 4-7 yang telah ditinggalkannya. Dan Allah Yehezkiel adalah Allah yang transenden sepenuhnya dan bertindak menurut apa yang baik bagi Allah. Terdapat dalam Yehezkiel 36 ayat 22 untuk membenahi umatnya. Yehezkiel 36 ayat 26. Dan meskipun demikian, mereka dituntut untuk menjawab karunia Allah itu. Setiap individu bertanggung jawab dan memiliki kebebasan. Dari kisah Yehezkiel yang kita dengar hari ini, apa yang menjadi keteladanan Yehezkiel bagi kita semua? Satu hal yang kita lihat, bagaimana keteladanan di dalam kesungguhannya untuk menerima penglihatan dan menyampaikan nubuat kepada bangsa Israel dengan berani. Bahkan dia pun secara pribadi harus rela kehilangan istrinya untuk menyampaikan maksud Tuhan. Dirinya hidup menjadi contoh di dalam menyampaikan maksud Tuhan. Dan inilah yang merupakan bentuk ketaatan dan kesetiaan dari Yehezkiel terhadap perintah Tuhan, terhadap pimpinan Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai Yehezkiel sebagai nabi, sebagai imam bagi bangsa Israel dan bagi bangsa Yehuda, menyatakan apa yang salah dan menyatakan kebenaran dan kebahagiaan yang akan diterima oleh bangsa Israel jika mereka hidup benar. Dan satu hal, Yehezkiel hidup pada zamannya, menyampaikan apa yang menjadi perintah dan kehendak Allah dalam kehidupannya dengan baik. Lalu bagaimana dengan hidup kita saat ini, di mana kita hidup pada zaman ini dan saat ini? Baiklah kita meneladani Yehezkiel dalam berbagai aspek. Bagaimana kita hidup dalam takut akan Tuhan, menyampaikan kebenaran, bahkan rela supaya diri kita pun dipakai oleh Allah dengan cara Allah yang luar biasa untuk menyampaikan maksud dan kehendak Allah, supaya kita menjadi berkat buat sekeliling kita. Dan hari ini kita melihat bahwa poin-poin keteladanan Yehezkiel buat kita semua, kisahnya buat kita semua, sungguh menginspirasi kehidupan kekristenan kita dan iman kita dibangkitkan, yang hari ini kita bisa berkata bahwa Yehezkiel adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.